2018 bapak saya kan sakit berat. Iya. Itu memang luar biasa. Semua tuh terbeban ke saya. Tapi saya terima. Saya tahu bapak, Pak, saya bilang, usaha saya ini tinggal 25%. Saya sampai nangis bapak saya. Bukan bapak saya. Bapak saya paham. Tapi bapak saya berusaha tenangkan. Bapak bilang kan, tinggal 25%. Habis ini, saya pilih udah ngasih nih, bapaknya akan pendek umur. Tapi bapak selalu motivasi. Kau bangkitan. Nah, itu salah satu waktu itu memang banyak lah. Ya namanya cobaan untuk jadi besar itu pasti. Ada keluarga enggak Bang di sana? Kawan sih ada, cuma saya enggak mau. Abang tinggal di mana di sana? Saya gembel. Gembel tuh. Gembel. Di masjid-masjid tidur atau di masjid, tidur di alun-alun. Tapi di situ saya menghasilkan, hikmahnya saya menghasilkan bagaimana suasana semangat, spirit Jogja atau kota-kota lain di Jawa itu semangat membangunnya apa. Yang saya buat bangkit saya tuh lihat Mas Haji. Mas Haji kan cacat. Dia berjalan itu waktu di sholat apa tuh mengesot dengan itu. Yang cacat ya bisa ya Bang ya? Saya mikir waktu itu dia sekarang dia alhamdulillah jadi ekspor impor souvenir di Bali. Luar biasa. Nah, dia bisa maju bangkit. Kenapa saya harus terpuruk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini alhamdulillah kita bertemu kembali bersama saya Aditya Nugroho dalam acara Ngander-Ngander inspiratif, dan tentunya kali ini kita hadir dengan salah satu seseorang yang mungkin dikatakan legend lah di Mempawah. Beliau merupakan seniman senior di Mempawah. Boleh dibilang beliau merupakan salah satu seniman yang cukup multi talent. Mahat beliau bisa, melukis bisa, airbrush atau dekorasi yang sifatnya inspiratif itu bisa. Dan saya kenalkan beliau adalah Bang Aan, yang juga salah satu seniman, pendiri gerai Arab Bani. Apa kabarnya Bang Aan? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke. Jadi Bang Aan bisa nggak diceritakan nih, apa sih kedai Arab Bani ini, diceritakan secara spesifik? Dari riwayat awal kan? Iya, boleh Bang. Riwayat awalnya sebenarnya Arab Bani ini dulunya dimulai dari jualan layangan tahun 2001. Layangan, tapi pas musim layangan itu kan habis ketika bulan musim hujan tuh. Hanya kami istilahnya mikir dan dapat saran juga dari abang angkat saya itu Bang Sam itu. Waktu itu saya kerja tukang rumah. Zamannya bagaimana kata dia, kau buka rental komik. Iya. Nah, rental komik. Saya pikir-pikir modal dari mana? Dari hasil tukang itulah, putarkan ke rental komik. Rental komik itu pun tidak semudah yang dibayangkan orang. Kami dari nol memang, sementara kawan-kawan yang buka rental yang sama itu udah booming lah kan. Kami itu dari kecil. Modalnya tuh sekitar 40-an buku. Nah, cuma kami punya strategi lain gitu kan, bagaimana tata letaknya, bagaimana kan jenis bukunya supaya tidak sama dengan rental komik yang lainnya. Nah, itu pun kami mulai dari sama juga sih, sekitar bulan September 2001. Tempat toko kecil ini masih kecil, ini logonya kecil. 2001. Namanya waktu itu masih Duas Joli, sempat legend sih. Duas Joli. Duas Joli. Zaman saya masih SMP dulu, tidak salah tuh. Iya. Duas Joli itu ambil dari lagu Dewa. Saya kan suka lagu Dewa, Bala Dewa kan suka fans kan. Duas Joli, saya pikir lagu apa yang bagus gitu kan, karena saya ingat istilahnya bapak kan yang dukung saya, almarhum bapak saya paling mendukung saya itu. Dia tuh bilang, saya mikir kami ini kan berdua yang nyambung gitu kan untuk berusaha. Mandiri. Jadi dari situlah Duas Jolinya lah pikir saya dengan bapak saya gitu kan. Berkembang alhamdulillah sampai 2018 itu istilahnya titik akhir lah, bukan titik anunya, titik akhir masa kejayaan kami lantaran
waktu itu almarhum bapak saya sakit berat. Nah, itu stop dulu, Bang. Stop dulu. Jadi dulu memang kita memang pernah melihat kalau di sini ini tempat penyewaan komik, dan orang-orang ini pasti bertanya-tanya, Bang, lewat sini ini tempat apa sih gitu. Kira-kira seni yang ditawarkan di sini ini spesifikasinya apa, Bang? Saya ini silanya, alhamdulillah, saya ini silanya boleh katakan bukan berarti sombong ya, bukan. Iya, iya. Kita menyampaikan ya. Untuk motivasi lah. Motivasi, ya lah. Kalau saya ini silanya memang dari kecil memang tidak pingin satu bidang seni, itu seni rupa. Saya ingin masih seni rupa, seni ukir, seni lukis, seni gambar, desain. Saya memang belajar. Waktu itu pun terinspirasi sebenarnya dari salah satu tokoh pelukis internasional. Itu kelas 6 SD jaraknya tuh. Kelas 6 SD itu Leonardo da Vinci. Pas baca dia ke perpustakaan sekolah, itu Leonardo da Vinci. Dia tuh seniman sepak bisa. Iya. Ya, jadi sejenius juga, ilmiah juga, ilmuwan juga, dia pekerja seni juga. Itu yang awal. Jadi kami ngerjakan tuh silanya macam-macam. Dekorasi saya bisa masih, alhamdulillah kan, lukis, termasuk kria, desain grafis, itu desain grafis saya otodidak. Pahat dari Bang ya. Pahat ukir. Buat patung pun Ya, bisa ya, Bang ya. Cuman itulah patung itu kan agak beda untuk pasar kita sini waktu era itu kan. Marketnya agak susah. Jadi tadi itu sengaja saya stop, Bang, karena nanti saya akan bertanya lagi tentang itu tadi. Kalau tentang darah seni nih, Bang, biasanya kan seni ini kan nular nih, mungkin ada kakeknya atau neneknya, dari mama atau ibu. Kalau Abang nih darah seni ini lahirnya dari bapak atau ibu atau sendirinya? Saya dapat darah seni ini sebenarnya dari dua-duanya. Bapak saya kan suka gak menggambar, cuman waktu itu kan era mereka kan tidak seperti sekarang. Itu gambar itu susah gitu, jadi begitu. Mama saya itu suka kria. Bapak saya suka kria, ngajar patung apa dan buat ukir tanah-tanah betul buat Bapak saya. Mama saya pun silanya buat bunga. Maka saya kalau buat bunga apa saya tidak heran. Udah sering kerja kan dari kecil. Dulu kan pakai kertas perut ayam tuh, celupan lilin keras. Itu saya udah biasa ngajarkan hal-hal yang kecil. Asbak, ya, macam model-model ya, asbak. Okay. Nah, itu biasa bapak saya handle-nya. Jadi sebanyak tuh faktor itu dari dua orang tua saya tuh bapak mama gitu kan. Saya suka gitu kan. Tertarik hal-hal yang aneh itu saya tertarik. Nah, di samping saya silanya tempaan juga kan, kebetulan pun alhamdulillah itu kebetulan mungkin garis saya kan. Guru-guru yang pernah mengajar saya itu banyak yang mendukung saya. Yang saya kenang sekali lah waktu guru SD saya, Bu Kamisa. Beliau itu istrinya Pak Walik, Pak Ramli, sekolah SMP 2 dulu. Beliau itu memang saya ikut betul lah motivasi. Berarti darah seni ini memang tercipta dari bapak dan mama. Ya. Berarti memang bapak ibu. Terus, Bang, yang paling berkesan, Bang, selama Abang membuka gerai seni ini, yang paling berkesan sampai sekarang lah nih, kira-kira apalah? Yang saya berkesan itu sebenarnya banyak berkesannya. Dari awal. Yang paling spesifik ya lah. Spesifiknya tuh kita banyak kenal orang dan banyak merubah saya. Karakter saya sebenarnya pemalu. Jauh dibandingkan sekarang nih, jauh sekali. Dari pembuka rental komik tuh kita sudah lama-lama dengan sendirinya kita belajar mengatasi rasa malu kita, bagaimana bahasa komunikasi. Kita pun alhamdulillah suka baca juga kan. Iya. Suka baca. Sampai hobi gambar saya memang dari dulu masuk ke baca. Itu pun saya baca gitu, termasuk psikologis itu saya suka baca. Nah, itu saya jadi membuat saya tuh tergerak untuk mengubah diri mindset saya. Nah, di situ. Jadi yang buat berkesan saya itu bukan masalah kerjanya komiknya atau apanya, tapi saya banyak kenal orang. Nah, itu yang membuat saya hidup istilahnya, berkembang imajinasi, pemikiran, bagaimana menyikapi orang gitu kan, karakter seni pun menjadi membantu. Jadi memang dari zaman saya SMP dulu, hingga kalau lewat sini ini memang pengennya itu sewa komik dulu, kenalnya dengan Bang Aan gitu kan. Yuk kita nyewa komik yuk, kemana, ke tempat Bang Aan. Bang, kita balik ke flashback tadi yang kata Bang tentang
bapak abang tadi. Kita pernah dengar tuh abang ini sempat pernah down gitu. Ini agak emosional ya bang ya. Boleh abang ceritakan lah gitu. Biar menjadi motivasi lah buat kami-kami ini. Itu titik yang paling jatuh saya tuh memang 2018. Tapi bukan berarti saya ingin feedback belakang. Tapi itulah justru dengan itu mungkin sebelumnya mungkin saya mental saya 100% ibaratnya. Dengan peristiwa itu dramatis seperti itu saya tertekan. Itulah kadang-kadang kita yang ingin buta baik ya, kalau kata orang tuh belum tentu hasilnya baik dulu. Iya. Tapi Allah tuh insya Allah tuh pasti akan membela orang yang baik. Saya terinspirasi dengan kata Ustadz Habib Amin saya kan, guru almarhum guru besar saya kan. Dia itu pernah waktu kami itu belajar agama bilang katakan benar walau itu pahit. Yang benar akan muncul di permukaan, yang pahit yang salah akan gelap sendiri. Itu yang saya pakai dan saya pegang. Makanya saya tidak mau kompromi untuk hal-hal yang itu. Jadi membuat kita punya karakter. Nah, itulah. Zaman bapak saya itu waktu 2018 bapak saya kan sakit berat. Yeah. Itu memang luar biasa. Semua tuh terbeban ke saya. Tapi saya terima. Saya tahu Pak saya bilang, usaha saya ini tinggal 25%. Saya sampai nangis bapak saya. Bukan bapak saya. Bapak saya paham. Tapi bapak saya berusaha tenangkan. Bapak bilang kan, tinggal 25%. Habis ini saya pilih udah ngasih nih, bapaknya akan pendek umur. Tapi bapak selalu motivasi, kau bangkitan. Nah itu salah satu waktu itu memang banyak lah. Ya namanya cobaan untuk jadi besar itu pasti. Semakin besar kita cita-cita, semakin besar juga cobaan. Itu fitnah banyak. Hantam saya. Tapi saya terima. Waktu itu memang belum bisa terima, karena kita tidak berbuat, kita tidak melakukan. Tapi lama-lama, nah itulah untuk menjadi besar itu, seketika kita mencoba menerima cobaan, kita belajar nerima dulu, baru kita melakukan. Kadang-kadang kita tak bisa balik itu karena kita tak bisa nerima keadaan. Itu saya hijrah tahun 2018 saya Ancol Lebo itu, dan alhamdulillah lah ada beberapa kawan saya memang, itulah kawan kan. Kawan itu ada yang mendukung, ada yang sekedar kawan. Kita feedback. Tidak selamanya kawan itu kita harapkan baik, belum tentu. Ada yang masa-masa, ada kadang kawan masa sekarang, ada masa ke depan, itu kawan. Ketemu alhamdulillah kawan itu benarnya pelanggan komik saya juga. Dia sangat dukung saya. Sampai saya udah ibarat telur di ujung tanduk. Itu memang dah kolek betul. Bayangkan saya pernah ikut lomba di provinsi, saya tidak bisa berbuat. Menggambar itu tak bisa jadi barang saya. Padahal itu mainan saya. Blanknya. Blank benar-benar. Saya tidak mikir, kok seperti ini? Tidak anunya. Tapi itulah kawan saya bilang. Sebelum saya berangkat, saya itu mikir, saya harus, kok kayak gini, terus saya tidak bisa nih. Sewanya, mentalnya, sampai ngomongan kawan saya, Dani anak, sekarang mungkin berbeda. Dani, Dian, Median Abu, ada kawan-kawan Faisal. Mereka tuh penangan saya, tapi mereka membantu waktu saya collab tuh, mereka saling menghandle saya, bawa mana-mana ibu saya kan. Jadi memang keberadaan kawan itu banyak memotivasi lah ya bang ya. Tapi hati-hati dalam buat kawan ini kita tahu yang mendukung kita yang mana. Kadang-kadang tidak selamanya yang kita, mungkin kawan dekat kita dulunya belum tentu supportnya kita. Mungkin ada, tapi itulah dia. Dengan peristiwa itu kita bisa sharing yang mana kawan, yang mana bukan kawan. Itulah, jangan kecewa. Habis itu saya belajaran ternyata hidupnya seperti ini. Kita harus legowo. Iya, Pak. Legowo. Untuk maju itu kita harus rendah hati. Siapapun kita baik sangka. Walaupun dengan batin. Kawan tu lah bantu saya. Sampai saya ngomong dengan Dani kan. Anak pendar. Dan kita bilang, aku tak bisa kayak gini. Dan saya harus putuskan, harus keluar dari dia pun bilang, kau harus keluar dari Kalimantan. Oh, yang cerita abang nih sampai merantau ke Jogja kemarin. Itu saya kau keluar. Kau saya kulihat kau ni dah tak fokus lagi ke komik saya kau tu dia. Kalau ada apa-apa dibilang, kau kasih tahu kami bantu kau. Yang penting kau ada ATM. Iya. Kan? Makanya saya putuskan, saya mikir dua alternatif itu antara Bandung dengan Jogja.
pilihan saya ada dua. Semuanya kan bidang seni banyak, Iya. kan orang hebat di situ banyak. Saya pikir kalau saya Bandung, saya manja. Saya ini orang dengar blank. Kalau sebentar untuk makan, saya bisa hidup, kawan-kawan saya banyak di Bandung. Dengan Jakarta, kawan Cina, ramai. Alhamdulillah kawan-kawan ini siapa pun masuk. Jadi abang pilih ke Jogja waktu Pilih Jogja. saat itu karena memang banyak inovasi. Ya, inovasi dia itu memang beda Jogja itu. Memang saya menantang menyakitkan diri saya. Saya mental dan NGO. Kalau saya ini orangnya agak lain. Kalau semakin saya sakit, saya akan meledak. Saya akan keluar. Saya akan melawan. Maka saya dengan sakit dan saya itu, saya akan bangkit, mengingat saya. Maka saya putuskan di Jogja. Buang diri, bukan enggak masalahnya merantau. Buang diri, balik. Dari situ saya banyak ketemu. Apa kegiatan di sana, Abang? Selama di Jogja, Abang berapa bulan dan apa kegiatan di sana? Saya 3 tahun lebih. 3 tahun nih, Bang ya. Jadi memang untuk mengobati keterpurukan Abang kemarin di sana tuh Abang memang benar-benar mengupgrade diri lah ya. Upgrade diri. Ya jelas tuh di samping saya, itulah kita punya cita-cita ya. Kalau kita punya planning dari awal, punya cita-cita, insya Allah kita walaupun kacau macam mana pun, kita akan punya arah. Iya, benar. Itu beda dengan orang tidak punya plan. Kita punya buat barang ini apa rencana ke depan itu. Maka saya putuskan ke Jogja. Jogja itu orang seniman hebat di sana. Banyak orang pintar di sana. Belajar habis-habisan di sana. Disambil habis-habisan. Jadi gembel juga saya pernah. Nah itu boleh cerita dulu Bang. Apa gembel ini? Tentang gembel itu dulu deh. Pernah tidur di alun-alun enggak masuk. Makanya kita tuh kalau dulu kan kita asumsi kita orang daerah belum pernah mengenal. Saya tahu saya waktu saya ke Jogja itu, ke Jawa lah. Saya belum pernah sepanjang umur saya mendaratkan kaki saya ke tanah Jawa. Baru tahun 2018. Ada keluarga enggak Bang di sana? Kawan sih ada, cuma saya enggak mau. Abang tinggal di mana di sana? Saya gembel. Gembel tuh. Gembel. Di masjid-masjid tidur di masjid, tidur di alun-alun. Tapi di situ saya merasakan, hikmahnya saya merasakan bagaimana suasana semangat spirit Jogja atau kota-kota lain di Jawa itu semangat membangunnya apa. Saya tidak mau yang cari-cari tempat kayak Malioboro itu saya tidak terlalu tertarik gitu. Bukan berarti tidak bagus, tapi itu marketing cuman pasar akhir. Inspirasi ya Bang ya. Iya, inspirasi. Tapi saya masuk di los-los dari pinggiran. Jadi tahu cara kerja, walaupun dengan beleng tuh saya banyak menggali. Oh begini cara kerja orang. Oh gini kawan-kawan gini. Tapi di posisi itu Abang udah mulai bangkit ya Bang ya? Belum, itu masih proses panjang itu. Panjang. Saya alhamdulillah istri saya akhirnya ketemu dengan istri saya, gitu kan. Oh jodohnya ketemu di sana. Ceritanya nih. Itu ada momennya gitu kan. Dan jelas tuh di situ saya banyak ketemu orang-orang, saya baca karakter orang, saya lihat bagaimana. Itu alhamdulillah di samping kita beleng tuh kita dapatkan banyak. Salah satu yang membuat saya bangkit itu, lihat kawan saya, Mas Aji. Dia tuh cacat. Di Jogja? Di Jogja. Di Kaliurang KM 57, Nurul Islam. Kami biasanya ngumpul di Nurul Islam. Sampai sekarang masih ya Bang ya? Cuman itulah karena kita enggak lama enggak kontak, tapi insya Allah kalau saya balik ketemu sama kawan-kawan, Mas Haji, Mas Adib, kan? Mereka tuh baik-baik. Atau Mbah Leman itu orang tua tuh, dia tuh salah satu pejuang serangan umum 1 Maret. Tapi orangnya kocak. Ini motivasi. Intinya tuh Abang banyak mendapat inspirasi lah dari teman-teman yang ada di sana lah ya. Yang saya buat bangkit saya tuh lihat Mas Haji. Mas Haji kan cacat. Dia berjalan itu waktu dia sholat apa tuh mengesot dengan lututnya. Yang cacat ya bisa ya Bang ya? Saya mikir waktu itu, dia sekarang alhamdulillah jadi ekspor impor spermnya di Bali. Luar biasa. Nah, dia bisa maju, bangkit. Kenapa saya harus terpuruk? Gitu. Dia nasib hal yang saya sama juga, kurang lebih dengan saya. Pernah dizolimi orang. Iya. Tapi itu ketemu dengan orang yang tepat gitu kan. Makanya kalau kita berjalan atau berkawan, cari orang yang tepat. Bukan kita semuanya buruk. Enggak, bersuudzon. Dan orang yang tepat. Dia ketemu dengan Pak Ustadz, tempat dia istilahnya, beliau tuh ibaratnya kena tipu lah, sampai puluhan juta gitu atas nama beliau. Tapi istilahnya dia ketemu dengan Pak Ustadz, dia tanya, dia cerita dengan saya, kenapa kau gak gini? Terus ku temen dong, biasanya kau enjoy aja, bilang kan. Temen dong ya Bang ya. Bahasa kita ini temen dong kan. Kenapa Pak Ustadz, kata dia, Pak Kiai, dia bilang kan. Saya ini kena akal orang.
saya pasang badan, dan saya sedangnya, ujung-ujungnya dia pasang. Jangan gitu Ji, dia bilang kan. Berapa kau banyak ke? Banyak Pak Ji, sekitar 20-an juta waktu itu. 20 juta. Tahun berapa bang? Tahun 2018. 2018. Mungkin sebelum itu kan. Mungkin 2000-an lah yang beliau itu kena. Jadi waktu itu besar 20 juta. Besar. Waduh Ji, itu masalah gampang kata Ustaz. Aku tak usah besar tuh. Itu kecil kau minta yang dengan yang paha kaya. Allah. Maka disitulah balik mulai feedback. Ternyata sesuatu itu kita balik kan. Insya Allah. Sekacau-kacaunya. Sebelum saya berangkat di jauh ke Masjid Jembang ke Jogja, ke feedback sebentar ya. Saya Semarang itu apa pesan? Oh pernah ke Semarang juga? Ke Semarang, ke Demak. Pesan Dani kawan saya tuh. Sekarang saya tetap saya anggap dia saudara saya lah. Dia bilang, kalau kau mendekatkan kaki tanah Jawa, pertama kau pergi ke Masjid Demak. Itu masjid para wali. Iya. Walaupun dengan blank, sekacau apapun kita balik. Itu terus ujung tanduk saya dulu. Pergi ke Demak. Saya sholat 2 rakaat, bukan bentak apa-apa. Cuma sekedar sholat gitu kan. Tapi hanya berangkat itu lancar perjalanan di Jogja tuh. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Di luar, kalau saya pikir sekarang, saya pertama kali orang yang lebih biasa kadang takut ke Jawa. Tapi alhamdulillah tepat langkah-langkah itu sampai. Saya pernah sempat ngomong juga dengan Dani. Dan kalau saya jatuh di tempat orang brengsek, saya di Jawa, saya pingin jadi orang paling brengsek. Tapi kalau saya jatuh tempat orang baik, itu udah blank tuh. Saya ingin jadi orang baik. Alhamdulillah saya ketemu dengan tempat saya mendarat pertama di Jogja itu untuk mahasiswa. Anak-anak Sumatera. Iya. Sumatera. Ya. Itu kata-kata anak Sumatera. Mahasiswa ini memang banyak memberikan inspirasi biasa bang. Terutama tentang pemikirannya tuh. Bantu gitu. Nah, itu saya suka tuh ketemu dengan anak-anak muda sana. Mereka pun terbuka, dia tidak memandang remeh kita. Dengan malahan mereka support. Saya tunjukkan kerja saya, ada satu si apa namanya anak Sumatera juga. Dia tuh arsitek. Dia membuat silanya distro. Dari silanya nengok kan, saya tanya, "Cuman kerja saya?" Kita kan jadi orang daerah kan, enggak harus. Itu mungkin kita di sini yang bagus kan, tapi kita belum terbagus tempat orang. Banyak hal-hal yang baru di tempat lain yang meski kita explore ya bang ya. Kita enggak harus merasa hebat, karena hebat itu milik Allah. Iya. Ya bang, sedikit intermezzo bang. Ini agak pribadi nih tentang abang berkeluarga. Ini gimana cerita bisa ketemu dengan kakak nih? Saya tahu kakak ini bukan orang Mempawah nih. Itu ada keluarganya pun ada pernah di Pontianak. Cuman sudah lama enggak komunikasi, jangan pernah kenal gitu kan. Jadi komunikasi lewat FB. Ya itu ya FB yang FB ya, Facebook. Zaman-zaman dulu memang Facebook luar biasa. Di rumah. Pikir-pikir, padahal kita belum pernah di Jogja. Pas abang merantau kemarin merantau. Pikir pergi ke rumah lah. Gitu jadi kan? Itu semacam obat ya bang ya? Jalan, Allah memberikan jalan. Itulah kalau kita niat baik, insya Allah, itu kata Bapak ya, kalau kita niat baik, pasti Allah itu akan menuntun gitu. Cepat atau lambat akan. Saya ingat kata buku itu, komik itu kan. Orang pilihan pasti akan menemukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Jangan khawatir untuk berbuat baik itu jangan. Walaupun awalnya kita pahit, itu ada hikmah untuk menjadi besar. Oke bang, balik lagi ke galeri abang nih. Dalam 1 tahun bang, ini udah berbicara masalah bisnis ya bang. Dalam 1 tahun berapa lah bang order? Biasanya order yang paling tinggi atau dalam beberapa tahun ini order yang paling besar itu apa bang? 2 tahun terakhir atau selama abang membuka galeri ini? Order itu sebenarnya relatif lah bagi saya. Itu kan harga itu relatif. Tapi saya punya planning. Ini saya balik lagi kan. Mindset usaha saya ini, saya kan kecil juga. Awal kata orang tuh mungkin jangan kan orang lain.
warga sendiri mungkin nganggap itu remeh, tak mungkin. Cuman bapak saya bilang kan, bapak saya yang satu-satunya mempercayai saya, bapak saya, bahwa saya bisa. Karena beda tahu, pernah dapat lepas omong dengan kawan abang saya. Kan. Kalau si An itu, kalau dikata A, jongkel sekalipun, pantatnya dia tak akan bergerak. Prinsip tuh Bang. Prinsip. Tapi itu kalau kita punya tekad. Makanya saya almarhum bapak saya itu sangat mempengaruhi dalam hidup saya. Kalau sebenarnya terus terang saya sebelumnya saya tidak cukup pemberontak dengan bapak saya. Jauh pemberontak. Tapi di situlah saya belajar. Jadi kalau masalah omset tuh order tuh yang paling saya berkesan menurut Abang lah. Pendeknya cerita nih. Nah, itu banyak yo. Nah, anaknya saya ini banyak jalur ibaratnya tak terduga, bukan koneksi. Ketemu yang bersangkutan naga Singkawang. Singkawang itu, Bang ya. Itu yang membuat meledak. Waktu itu sebenarnya masih standar-standar biasa. Itu naga Singkawang. 2018 Cap Gomeh itu Bang ya? Itu kan acara internasional. Iya. Kalibernya. Berapa naga tuh Bang waktu itu Abang buat tuh? Waktu 2019 itu saya ngerjakan 14 naga. Saya fokus ke kepalanya, sampai ke tim. Ya. Nah, bagian tanggung jawab untuk menyocokkan kepala dengan badan. Berarti Abang ini punya peranan penting Bang. Waktu Cap Gomeh 2018 ya Bang ya? 2018, yang kemarin ini 2023. Iya. Jadi kan itu alhamdulillah dua-dua muri. Muri ya Bang. Muri. Nah, walaupun dah mati ada tim atau kan yayasan atau apa, tapi muri kami dapat. Itu yang jadi kebanggaan walaupun saya di belakang layar ibaratnya, tapi jadi bangga tuh kita dapat tembus. Malah saya tawarkan waktu itu dengan kawan tuh yang penanggung jawab di yayasan itu kan. Saya tahu tahun 2018 saya buat yang berbeda sekali. Sistemnya istilahnya hidup. Enggak kaku. Jadi pengecat tuh blur. Jadi hidup. Efeknya timbul. Saya tantang diri saya sendiri. Padahal itu memang itu kreasi Abang lah ya. Iya. Karena setiap kepala naga tuh saya enggak mau sama. Dan kawan pun istilahnya enggak mau sama. Jadi memang harus kita kembangkan jadi satu naga kita sesuaikan. Jadi ketika tampil itu enggak sama. Model enggak sama. Nah, di situ. Itu pun yang alhamdulillah kawan komunitas Tionghoa itu menyambut percaya. Nah, sampai dia ngomong, saya kan waktu itu mepet waktunya. Tinggal sebulan. Sebenarnya normalnya kan biasa kami ngerjakan yang kema ini kan agak santai. 3 bulan. Jadi enggak terlalu mosel. Itu mendadak. Sebulan, bulan Desember itu saya kebut. Itu loh kawan sampai sempat kawan-kawan Tionghoa tuh, kongmen kan. Kamu mampu enggak ngerjakan ini kan? Kalau kau tak mampu, kau ambil orang. Itu mendadak, tapi saya sanggup karena saya tak mau bukan berarti tak mau berbagi dengan kawan lain. Ini gaya orang percaya dengan kita. Berarti silang dia suka dengan gaya kerja kita. Macam ini sekarang ini kan saya ngerjain ke Katam. Iya. Mural. Iya. Itu art. Bukan mural biasa. Art. Jadinya seni ada. Efek ekstrim. Itu bilang, bukan saya tak mau ngajak kawan-kawan lain. Tapi orang milih saya, berarti kan suka gaya-gaya gambar saya, teknik saya main. Atau imajinasi saya. Itu saya jaga. Kecuali kayak ngecat-ngecat rumah atau apa itu ya biasa tuh bolehlah. Tapi kalau yang bersifat art gini, saya tidak berani lepas orang. Kalau yang hari-hari di sini itu biasa orang datang apa tuh? Itu biasa rental juga, nyambil rental lukisan. Nah, saya ngajarkan lukisan juga, lukisan bahasa pesanan Pontianak. Sintang pernah karikatur. Kapolres berapa kali Kapolres. Ada gambar-gambar Pak Norsan di belakangnya tuh ada camat-camat waktu itu Bang ya. Nah, itu sistem airbrush tuh waktu Pak Norsan itu. Saya pun pernah sebenarnya mendesain punya Pak Norsan itu dari nol, dari awal beliau berpasangan dengan siapa ya? Pak Rubianto. Sampai kemarin. Saya yang desainnya Pak mau tagih dengan Bu Erlina. Cuma saya di belakang layar. Waktu itu kan ada kawan saya. Dari SMP dulu kan, orang beliau kan, saya ngerjakan. Jadi kalau beliau tuh Pak Jinosan tuh dari awal
sebelum jadi gubernur. Gubernur pun saya pernah buatkan baju tim sukses mereka. Dengan pasang Pak Suparmiji. Jadi sebenarnya kalau beliau perjalanan beliau tuh saya ada pernah ngerjakan barang beliau. Pernah jadi bagian ya, Pak, ya. Cuman itu nggak nampak gitu. Jam MC kan mangrove itu MC. saya desainnya waktu di pertama kali perintisan logo bajunya itu kan MC. Nah, itu logo itu saya waktu di Jogja saya telepon Pajar minta tolong desainkan logo MC. Konsepnya apa? Yang formal atau enggak? Agak itu agak biasa, enggak formal benar ya. Saya buatkan konsep itu dan mereka terima. Jadi kalau alhamdulillah kalau di Mempawah ini walaupun enggak nampak nama saya, tapi barang saya banyak. Karya-karya udah Banyak. Kalau biasa ada biaya buat lukisan itu berapa? Itu relatif Bang. Saya tuh tawarkan alternatif karena kita tidak tahu konsumen kan awal minat. Itu tak saya tak mau pingin mengecewakan konsumen. Jadi istilahnya kalau yang budget kecil kita sesuaikan kertas misalnya karikatur kan ada alternatif. Kalau yang mau yang bagus ada gitu pilihan gitu kan. Jadi kita berikan solusi. Kalau saya sistem kerja saya gitu. Saya tidak mau hanya mengerjakan sesuatu tapi kasih solusi. Hingga beliau yang bersangkutan mau atau enggak mempertimbangkan. Itu saya gitu. Oke Bang, jadi kalau untuk kedepannya nih, Arabani nanti ini mau gimana nih cita-cita Bang nih kedepannya nih? Tadi kan kita ngomong flashback, ngomong tentang Om Z, nah ini kedepannya seperti gimana? Arabani ini benar dari rintisan dari awal. Cuman nama enggak sekarang nih karena anak saya nama Arabani. Arabani itu terinspirasi anak ya Bang ya? Pikir bukan apa? Terinspirasi juga saya dari dulu saya kan riwayatnya gini. Sebelum saya buka rental komik dan lanjut saya tuh dari awalnya tuh pernah di perusahaan. Di perusahaan. Anak perusahaan Duta Palma Nusantara. Saya megang alhamdulillah posisi waktu itu administrasi tanaman, logistik. Pernah berkecimpung di pertanian juga Bang. Di kantor perusahaan. Asisten humas. Iya. Saya banyak belajar di situ bagaimana manajemen perusahaan. Bukan hanya usaha anaknya juga, dari bagaimana mereka itu saling subsidi silang. Di situ saya belajar. Jadi saya tuh ketika mulai membangun dulu jual Joli. Awalnya jual Joli sebelumnya kan nama. Iya. Saya bilang dengan bapak saya tidak mau membangun usaha ini mindset pedagang. Saya mau perusahaan. Iya. Kalau mindset usaha dagang, mohon maaf kan kita mengenal itu memang kerja itu baik dengan pilihan masing-masing. Karena resikonya pun pasti besar. Perusahaan nih kan, saya mindset saya perusahaan. Kalau dagang, Pak, saya bilang sama bapak saya. Besok musim durian kita jual durian. Besok musim rambutan kita jual rambutan. Tidak stabil. Perusahaan ini kan konsisten. Memang duit ada terus. Tapi kalau perusahaan nih berkala, bertahap. Konsisten dengan produk yang ada. Iya, konsisten dan kita ngembangkan. Makanya saya pun nama Dua Joli itu kenapa saya revisi Dua Joli. Jadi benar kami ini tiga nama dah. Dua Joli tahun balik 2013 itu namanya sempat Great Win. Nah, tapi Great Win itu saya tengok di itu nama salah satu perusahaan di luar negeri. Nanti kataku bentrok dengan label mereka. Akhirnya Arabani akhirnya Tahir, pilihan Tahir. Nama anak saya Gria itu tambahan. Jadi saya pikir tuh saya tak mau masalah nama saja, tidak punya masa depan. Contoh, maaf, misalnya warung sensor lah nih. Warung ini, gitu kan, warung kopi Maklong, misal Maklong. Itu kan mindset pedagang. Iya. Baik, bukan saya katakan tidak bagus, baik. Cuman saya kan ingin mengambil perusahaan. Kalau saya mau usahaan, kita kan bikin cabang. Anak perusahaan. Meskipun saat ini mungkin masih kecil, tapi saya mindset saya sudah pikir. Dari cabang saya ini sudah mulai saya struktur. Ini dari rental komik. Dan saya rintis waktu Dua Joli itu gambar lari komputer. Jadi bercabang. Jadi serba bisa jadi menyambung. Jadi kalaupun tak ada ini kita menghandle ini, ada masuk lain. Saya bukan harus berpikir saya jadi pekerjanya tuh.
Tapi aku membangun, ya kita membangun ini kita membuka. Mengembangkan juga sebagiannya Bang ya. Nah, jadi saya pikir tuh kalau dua joli, misalnya takutlah ke depan saya buka travel taksi, travel taksi dua joli kan agak rancu. Peternakan dua joli kan agak rancu. Kalau Arabani Geria kan, travel Bisa. enak dengar kan. Maka masalah nama itu saya udah perhitungkan dari awal. Maka saya bilang dari zaman bapak, saya tak mau membangun usaha dari dengan mindset pedagang. Saya perusahaan. Karena saya pernah di perusahaan, saya pun pernah sekolah di pemrograman. Itulah tadi abang bisa mendesain lewat komputer apa kan Photoshop. Sebenarnya bukan nggak gitu. Waktu itu waktu pemrograman itu lucunya tahun 97 kan belum berkembang. Iya. Windows pun Windows 1 baru sistem drive. Jadi waktu kebingungan. Kita udah sekolah pemrograman mau kerja di mana? Jadi karena balik ke bakat kita, mulai ngolah diri sendiri. Gitu lah. Jadi disitulah timbul kesadaran. Pokoknya banyak ceritanya tuh. Termasuk hobi saya membaca buku psikologis. Itu sangat mempengaruhi mindset saya. Maka kalau orang bilang orang psikologis omongannya kosong, cerita-cerita dongeng tentang gini mengharap-harapkan. Saya enggak. Ada isinya tuh Bang. Ada isi kalau Maknanya tuh luas tuh. kita buka. Saya yang buku favorit saya 2 buah. Di samping yang lain, buku psikologis. Bagaimana wujudkan impian Anda, manajemen psikologis. Itu banyak untuk komunikasi. Saya main manajemen psikologis. Tapi untuk mindset saya bangun. Daging semua isi dalam buku itu Bang ya. Itu sangat. Orang bilang itu omong kosong. Daging Tapi semua saya isi. pakai. Dan bukti saya, alhamdulillah, kata orang bagaimana pun saya terbukti 22 tahun Bertahan. bertahan. Nah ini Bang, terakhir nih Bang, saya kira terakhir pertanyaan saya nih. Apa alasan Abang nih kok masih tetap bertahan di dunia seniman nih? Padahal di era sekarang perlahan-lahan seniman nih agak tergerus dengan zaman. Tapi Abang masih tetap konsisten di situ. Nah ini alasan singkatnya nih Bang. Ya. Sekaligus ya motivasi lah untuk kawan-kawan biar tetap konsisten pada jalannya seperti itu. Sebenarnya gini, seniman itu dunianya sangat keras di luar akal sehat. Cuma saya kan memang dari dulu kan banyak suka belajar. Jadi saya beranggapan saya tidak harus kaku dengan seni. Saya harus gabung dengan teknologi. Kenapa saya bertahan? Saya gabungkan teknologi. Media sosial saya Menyesuaikan ya mainkan. Bang ya. Nah, jadi itulah. Kalau kebanyakan, kalau terlalu dalam arti bukan apa, kita terlalu tradisional, kita sulit. Paling untuk makan cukup. Tapi kalau untuk, dan saya gabungkan dengan bisnis. Dunia seni dengan bisnis itu saya gabungkan. Bisnis, seni. Walaupun pemainnya agak beda. Tapi Abang Gabungkan. Karena untuk bisnis, untuk nutup makan, Iya. kelangsungan hidup, dan usaha kita ke depan. Kalau seni Yang integritas kita, bisa mengembangkan bakat karakter Abang. kita. Nah, jadi kebanyak orang itu kan ibaratnya ya aku seni ini gitu kan. Jadi akhirnya ketika bentrok dengan kepentingan perut ibaratnya dengan lingkungan, ya kita akhirnya kacau. Nggak bisa ngikuti. Banyak seperti itu. Saya bertahan dari dulu sampai sekarang. Bukan berarti bertahan ibaratnya tak berkembang. Saya udah punya planning, rencana. Makanya kalau sesuatu itu semua tuh harus direncanakan. Nah, master plan tuh harus ada. Banyak orang tuh berusaha gagal, bukan berarti gagal kalau kasar kalau berusaha gagal. Tidak berhasil karena tidak punya perencanaan dan tidak yakin dengan apa yang dia punya. Banyak orang tuh hanya melihat kemampuan orang lain, tanpa melihat kemampuan kita. Kita tuh harus lihat dua sisi, kemampuan dan kekurangan kita. Tapi itu bukan berarti kekurangan itu bukan jadi kelemahan. Justru itulah motivasi kita untuk mengangkat. Kalau saya mindset saya dari dulu seperti itu. Saya suka bertarung, tapi kita sportif. Tarung tapi sportif. Benar tuh Bang. Benar, itu aku sepakat. Itu pasti akan unggul. Kalau kalau kita yang tidak sportif, orang pasti akan milih nomor 1. Walaupun kau di nomor 2 kan, tetap orang lihat kelas kau. Itu mindset. Maka saya bilang, saya bertarung
Kalau orang masalah lain itu urusan orang, saya enggak boleh. Nah, bukti saya Pak bertahan, walaupun dulunya mungkin agak terseok-seok waktu balik. Tapi itu perjalanan ada seninya, indah ya Bang ya. Kalau indah sih ada juga, tapi banyak dramatis lah. Iya. Dramatis. Nah, dramatis tuh. Dramatis. Memang kalau seni ini enggak semudah yang dibilangkan orang. Nah, baru gambar udah bilang orang seni. Seni ini intinya punya karakter. Kalau gambar itu lukisan itu punya karakter, bukan sekedar pandai. Banyak orang pandai gambar. Maaf, mungkin lebih hebat pada saya. Mungkin. Tapi dia tidak punya karakter. Saya bangun karakter dulu. Macam saya usaha. Saya bangun karakter brand. Karena saya ukur kekuatan saya. Kalau saya bangun usaha modal dulu, saya tidak kuat. Branding. Maka saya keluarkan tenaga saya, skill saya. Jadi kerja branding. Kan alhamdulillah nama saya udah sempat udah naik lah ibaratnya di permukaan. Bukan berarti kita menyombongkan diri, udah naik ke permukaan. Tapi kiranya dengan branding itu kita memudahkan yang lain. Meletakkan job kerja lain itu mudah. Kalau kita branding memang tidak ada, berat. Banyak orang itu mengabaikan branding. Saya ngerti branding. Karena saya ngitung kekuatan saya, modal saya terbatas. Makanya kata waktu kita kenal kemampuan kita, kekuatan kita. Dan bapak saya selalu almarhum pernah menekankan, kata bapak saya. Yang kutanya dengan kau, apa yang kau bisa? Tidak kutanya apa yang kau tak bisa. Yang kerjakan apa yang kau bisa. Jangan tidak lanjut nyuruh kau kerja yang tak bisa. Kau lakukan. Walaupun semua itu langkah dari awal, dari kecil. Tapi kalau udah angka pertama mental kau cuma 50% atau 20%, bagaimana? Orang tuh harus mental 100%. Orang 100% ya, kalau bahasa prakteknya 75% itu udah maksimal, udah berhasil. Tapi apalagi kalau mental cuma 20%, jangan kau harap dapat 50%. Orang minta 100% ya cuma mungkin 75%. Lagi Pak, ini satu lagi. Ada konteks keberhasilan kata orang. Orangnya harus target sekian umur, sekian gitu. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Ya. Makanya kita banyak belajar dari orang-orang sebelum kita yang orang sukses macam Mbak Surip. Beliau meninggal sukses sebelum meninggal. Ada orang meninggal sukses berapa bulan. Ada orang 2 tahun, ada 10 tahun, ada. Jadi sukses itu jangan kau paksa. Itu secara target. Tapi secara sukses itu bagaimana kita memprosesnya. Biarkan itu mengalir. Biarkan berjalan terus. Tapi setelah harus semangat. Banyak orang itu kan ingin nak dapat hasil tanpa melewati proses. Tidak mungkin. Karena kita percaya, oh mungkin 2 bulan orang sukses. Ada yang setahun orang sukses. Ada nak meninggal, macam Gomblo. Udah nak meninggal baru sukses. Ya kan? Basurip mau meninggal nak sukses. Jadi insya Allah kalau orang yang berjuang itu suatu saat akan berhasil. Iya. Janji Tuhan. Baik. Ya. Terima kasih kepada Bang Aan atas segala pesan, kesan, dan podcast pada sore hari ini. Dan tentunya isinya itu daging semua, pemirsa. Jadi dalam acara Ngander ini banyak pesan motivasi dari beliau yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk generasi-generasi ke depan. Terutama untuk motivasi ke depan lah. Dan yang paling penting pesannya itu, kalau kita capek dalam satu perjuangan tapi kita senang, maka kita berhasil untuk menikmati dalam perjuangan itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Aan atas waktunya yang diberikan pada sore hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Aan. Terima kasih banyak.